Teman-teman, kembali lagi di channel gua Mirsya Mauludin. Di segmen Sabara kali ini gua masih ngebahas Revit, teman-teman. Jadi gua mau ngebahas gimana cara merubah jenis font di objek-objek yang udah kita bikin ya. Jadi gua nanti bakal ngerubah font di bagian room tag ini. Kemudian gua bakal ngerubah jenis font di keterangan tangga ini, teman-teman ya. Nah, gimana cara ngerubahnya, teman-teman? Langsung aja kita mulai videonya. Selamat menyimak. Oke teman-teman, jadi di sini gua masih pakai file yang lama. Gua mau coba nunjukin buat teman-teman pengguna baru gimana cara ngerubah jenis font di room tag dan di keterangan tangga ini, teman-teman. Karena cara merubahnya itu berbeda, teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke settingan room tag ini. Kita mau ngerubah dulu jenis font untuk settingan room tag, teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa ngerubah langsung di bagian properties. Di sini kita nggak bisa ngerubahnya, teman-teman. Buat ngerubahnya itu kita harus masuk dulu ke family room tag-nya. Setelah kita klik si room tag ini bakal muncul di bagian modify dan room tag edit family, teman-teman ya. Jadi kita harus masuk dulu ke bagian family dari text ini. Kita klik. Selanjutnya bakal muncul jendela family-nya, teman-teman ya. Kita bakal ngerubah jenis font untuk bagian meter persegi ruangannya, teman-teman ya, di bagian yang sebelah sini. Kalau kita bisa ngelihat ada bagian edit type, teman-teman ya. Di bagian sini bakal muncul pop up type properties. Di sini kita bisa langsung merubah jenis fontnya, teman-teman. Ada di bagian menu text. Nah, di sini ada font textnya. Di sini masih pakai Century Gothic. Gue coba rubah menjadi Arial, teman-teman ya, menjadi Arial. Atau Arial gak bakal terlalu kelihatan banget ya. Kita pakai ISO, mana ISO? ISO clear, teman-teman ya. Kemudian kita coba tes dulu, klik OK. Nah, bakal rubah kayak gini, teman-teman ya. Kemudian kita coba langsung aja save dan masukin ke jendela gambar kita. Kita load into project. Kemudian pilih yang override the existing version. Nah, sekarang bakal langsung berubah, teman-teman ya. Bagian meter perseginya bakal berubah jenis fontnya, teman-teman. Kemudian yang kedua, kita coba rubah font di keterangan tangga ini, teman-teman, karena caranya itu berbeda dengan settingan barusan, teman-teman ya. Kalau barusan tuh langsung diedit family-nya, di bagian sini ada tulisannya kan tadi, langsung rubah teks jenis fontnya. Sementara kalau untuk keterangan tangga ini nggak ada, teman-teman ya. Kita coba cek nih. Di bagian pop up properties-nya hanya tersedia jenis tag terus tag type-nya doang, teman-teman. Artinya ini type-nya itu harus dibikin bukan di menu ini, teman-teman. Ini udah cukup banyak type yang udah pernah dibikin. Jadi ini hanya pilihan dari teks-teks yang udah kita bikin, teman-teman. Jadi kita tinggal ngambil langsung berubah, teman-teman ya. Cuman kita kan mau tahu gimana cara bikin menu teks ini, bukan langsung milih dari yang udah ada, teman-teman ya. Jadi caranya kita masuk dulu ke menu annotate ini. Kemudian pilih bagian teks, teman-teman ya. Atau teman-teman bisa klik pakai keyboard TX, teman-teman. Nah, di bagian sini kita nggak perlu bikin teksnya, teman-teman. Langsung aja masuk ke edit type. Kemudian duplikat dulu. Jadi kalau mau apa-apa kita harus duplikat dulu, jangan langsung diedit. Karena kalau langsung diedit bakal pengaruh ke objek-objek yang udah pernah kita bikin, teman-teman. Bakal ikut berubah juga. Kita duplikat. Pilih angkanya tetap 2,5, misalkan jenis fontnya kita pakai Century Gothic. Klik OK. Lalu jenis fontnya kita rubah dari Arial ke Century Gothic, teman-teman. Century Gothic CE. Oke. Kemudian kita klik OK aja, teman-teman. Yang lainnya kita nggak atur dulu. Klik OK. Nah, jadi kita udah bikin jenis teks baru, teman-teman. 2,5 mili Century Gothic. Nah, kita coba cek nih di bagian keterangan tangga ini. Kita edit type lagi. Di bagian text type-nya harusnya udah muncul yang udah kita bikin, teman-teman. Nah,
langsung muncul Century Gothic. Kita pilih, lalu kita klik OK teman-teman. Nah, baru bakal berubah jenis font di keterangan tangga ini gitu teman-teman ya. Nah, ini cukup banyak, nggak cuma di keterangan tangga doang. Cara settingan mengganti font kayak barusan. Kalau settingan terangan ruangan tadi kan gampang tuh, langsung muncul, nggak perlu bikin jenis tag type baru kita teman-teman ya. Tinggal klik-klik aja langsung berubah. Sementara yang ini agak ribet nih. Ini bakal membingungkan buat teman-teman pengguna baru teman-teman ya. Dulu juga gue kayak gitu, cara mengganti font itu gimana caranya teman-teman ya. Kemudian yang dimensi juga kita belum cobain cara ngerubah text type di dimensi. Kita coba masuk dulu ya. Kita klik dulu dimensinya, barusan kan udah, kita klik edit type. Nah, dimensi cukup banyak settingannya teman-teman. Kita coba masuk ke menu yang teks, width vector segala macam ada. Nah, kalau untuk dimensi ternyata bisa langsung merubah di type propertiesnya teman-teman ya. Jadi nggak harus bikin type teks baru. Kalau kayak gini kan enak teman-teman ya, nggak perlu teks baru. Kalau kayak gini kan tinggal langsung pilih-pilih font. Kalau menurut gua kayak gitu teman-teman ya, ini lebih enak dibandingin yang harus bikin tag type dulu. Cuman emang kayak gitu sistemnya, jadi harus bikin dulu. Kalau yang grid teksnya di sini nggak ada, berarti harus ke family-nya dulu teman-teman ya. Harus masuk ke bagian family. Coba kita masuk dulu teman-teman ke family yang room tag ini. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, gua mau coba sedikit jelasin. Jadi ini tuh udah masuk per kategori teman-teman, bukan ngambil sembarang bikin teks kemudian di copy jadi RM, copy jadi resepsionis, copy jadi luasan kadi, enggak teman-teman. Jadi ini udah per kategori. Ini kategori, ini labelnya itu kategorinya number. Ini khusus buat nomor teman-teman. Jadi kalau sama setiap ruangan tuh kadang-kadang kalau ruangan publik ada nomor setiap ruangannya. Ini nih pakai menu label number. Kemudian yang reception ini labelnya itu name teman-teman, nama ruangan. Kalau nama ruangan ini kita ngisi manual teman-teman nantinya ya, kayak ruang tamu, ruang makan, ruang tidur ini ngisi manual. Kemudian yang meter persegi ini kita pilih yang area. Ini udah ngebaca otomatis besaran ruangannya teman-teman. Nah, dia ngebacanya itu dari mana? Ngebacanya itu dari batas-batas dinding ini teman-teman nih. Ini dia bakal ngebaca dari ujung dalam dinding. Set, dapatnya ini tuh 11 meter persegi. Ini juga sama nih, WC ngebacanya dari ujung dinding. Kemudian apa benar ngebacanya dari ujung dinding? Ini kan kamar 4x3 12 harusnya teman-teman ya, kalau dari tengah-tengah dari AC. Ini kan 11 kebacanya, artinya memang benar dari ujung dalam dinding teman-teman. Kalau kasusnya kayak ruang makan gimana nih teman-teman? Kalau ruang makan ini kan nyampur sama ruang keluarga tuh, nggak ada dinding. Gimana bisa dia ngebaca area 18 ini tuh hanya di segini doang nih. Tuh si roomnya juga hanya sampai sini. Sementara ini nggak ada dinding. Caranya pakai room separator teman-teman ya, gue udah pernah bikin videonya di beberapa video sebelumnya teman-teman terkait gimana cara bikin room tag. Ada di bagian menu arsitektur namanya room separator. Teman-teman bisa pakai menu ini kalau mau bikin batas ruangan tanpa ada dinding teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kali ini mengenai gimana cara merubah jenis font di Revit. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pengguna baru. Seperti biasa teman-teman ya, support channel gue dengan cara tekan tombol like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di konten gue berikutnya. Terima kasih.